Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin memperkenalkan diri karena tingkat 3 Teknik Human Indonesia. Nama Dimas Mulyada Pratama, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A, asal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan mata kuliah Sistem Pembinaan dan Pengentasan Anak di Indonesia. Pertama-tama, mohon izin, terima kasih. Eh, Dosen saya yang terhormat, siapanya, akan memberikan saya kesempatan presentasi ini. Singkat waktu, kita mulai. Pembinaan dan Pengentasan Anak. Transformasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA di Indonesia. Filosofi dan dasar hukum. Filosofi dan dasar hukum itu adalah merubah paradigma dari penjara menjadi pembinaan. Jadi anak-anak yang di bawah atau masih di bawah umur hukum atau kategori dewasa tidak trauma selama menjalani pembinaan atau penahanan di dalam LPKA. Kita menyebutkan ya, penjara menjadi pembinaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan dan Pengentasan Anak. Yang pertama, sistem peradilan pidana anak. Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengutamakan pendekatan restoratif atau restoratif justice. Yang kedua, anak binaan. Anak binaan itu bukanlah narapidana. Bahan terminologi ini menegaskan fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, bukan sekedar hukuman, melainkan binaan. Dan ingat, anak itu adalah bukan narapidana sebagai orang-orang dewasa dan masyarakatan atau rumah tahanan negara yang ada di yang terakhir, ultimum remedium atau penahanan atau perampasan kemerdekaan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling singkat. Jadi, jadi anak-anak yang bermasalah itu tidak langsung dimasukkan ke dalam penjara. Yang pertama, akan dikembalikan lagi untuk mendapatkan di lingkungan keluarga atau di hadap orang tua mereka masing-masing terdiminal. Jadi sudah tidak bisa. Langkah atau upaya terakhir yang kita ambil adalah memasukkan anak kepada LPKA untuk dibina. Syarat waktunya singkat. Tiga pilar utama pembinaan. Yang pertama, pendidikan. Akses penuh terhadap pendidikan program formal SD, SMP, SMA, serta program paket A, B, dan C yang setara. Jadi di dalam LPKA selama waktu menjalani pembinaan, anak-anak itu juga dibekali dengan ilmu pendidikan yang sama seperti sekolah umum di luar sana. Jadi, lembaga pembinaan khusus anak ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar Kasih atau lembaga pendidikan di Indonesia untuk memenuhi pendidikan anak yang sedang menjalani pembinaan. Jadi yang tersebut
di dalam mulai dari SD, SMP, SMA, serta program paket ABC yang sama terhadap lulusan. Jadi nanti setelah mulai mereka bebas dari pembinaan ini, mereka akan mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai tanda telah melaksanakan pendidikan dan selama masa pembinaan di dalam LPKA. Selanjutnya, keterampilan, pelatihan vokasi, pangan, pertanian, dan aktif untuk kemandirian ekonomi. Jadi mereka tidak dalam pembinaan LPK ini hanya diberikan pendidikan, tapi mereka juga diberikan keterampilan hal masa depan atau hal jangka panjang saat mereka sudah lulus pendidikan selama 12 tahun pendidikan nanti. Mereka harus mencari kerja, jadi mereka sudah memiliki bekal yang mereka dapatkan PKA selama menjalani masa pembinaan. Pertama, pertukangan. Jadi setelah bebas nanti, anak-anak yang udah dewasa bisa mencari pekerjaan dan memiliki keahlian bertukang. Mereka bisa bergabung atau mendaftarkan diri di dalam sebuah proyek karena dan menyertakan sertifikat hasil pelatihan di sana. Yang kedua, pertanian. Ya, anak-anak ini tinggal di pedesaan atau jalan kota yang pada umumnya mata pencarian mereka itu adalah bertani atau berkebun. Mereka di dalam sana telah memiliki keahlian gimana cara bertani yang benar, gimana cara berkebun yang benar, itu semua telah mereka dapatkan selama masa di dalam LPKA. Jadi, ketika mereka bebas nanti, mereka sudah memiliki keahlian khusus agar dapat bergabung atau tidak kesusahan dalam melaksanakan pertanian di luar sana. Dan yang terakhir, desain grafis untuk kemandirian ekonomi. Desain grafis seperti yang kita ketahui di sangat dibutuhkan di mana saja. Desain grafis ini yang berhubungan dengan komputer. Jadi anak-anak itu diberikan ke desain, desain apapun grafis. Mungkin mereka dibekali dengan device komputer atau laptop yang ada di LPK nanti. Mereka diberi bekal cara ilmu benar, misalnya baik untuk hal hasil pada konsumen. Jadi menurut saya grafis ini sangatlah berpotensi untuk anak-anak nanti. Yang terakhir kepribadian. Pembinaan mental, spiritual, dan keagamaan untuk membentuk karakter yang berbudi luhur. Yang pertama, pembinaan mental. Sebelum semua itu pendidikan keterampilan itu kita lakukan, yang paling pertama dilakukan adalah pendidikan mental. Apa gunanya kita mendidik anak? Jadi, ketika anak mendapatkan suatu masalah, cobaan, kesulitan di saat mereka sedang melakukan sesuatu, jadi mereka dan mental yang telah disiapkan itu menjadi siap, siap menghadapi segala kanan masalah yang ada di luar sana. Jadi mental anak itu tidak mudah down, jatuh. Kalau anak menjadi terus seperti itu. Dan yang paling penting tidak dilupakan adalah keagamaan. Seperti kita ketahui kepribadian keagamaan ini sangat penting karena di Indonesia dan negara yang berdasarkan keagamaan. Setiap warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi, di setiap agama
ada di Indonesia, agama manapun di seluruh dunia, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita sebuah kejahatan dengan anak. Nah, namanya oleh tokoh agama yang ada di LPKA, anak-anak menjadi sadar bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah, sehingga mereka mendapatkan pembinaan di dalam sini. Oh, hak kemerdekaan mereka dicabut pada waktu. Jadi mereka bisa berlapang dada dan mengerti bahwa perbuatan yang telah mereka perbuat itu adalah perbuatan yang salah. Dan mereka untuk meminta sesuatu pertolongan itu hanyalah kepada Tuhan mereka masing-masing yang mereka percaya di agama mereka masing-masing. Jadi sebelum ini mental yang tadi saya sebutkan, yang paling pertama itu adalah pembinaan keagamaan. Anak yang telah keluar dari LPK waktu pembinaan memiliki karakter yang berbudi, fokus pendidikan keterampilan, kerjasama institusional. LPKA bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan ijazah yang diterima anak diakui secara legal. Ini seperti tadi, anak-anak dan pendidikan dari SD, SMA, atau paket A, B, C. Jadi mereka mendapatkan pendidikan yang sama setelah pembinaan di dalam LPKA. Kenapa disebut sama? Jadi lembaga pemasyarakatan ini telah bekerja sama dengan institusi atau lembaga pendidikan setempat. Jadi apapun setelah anak menyelesaikan pendidikan mereka di dalam LPKA, itu ijazah yang mereka terima itu diakui oleh negara, sah ataupun legal. Jadi anak untuk mendapatkan pekerjaan itu tidaklah sulit karena mereka telah memiliki ijazah yang legal. Selanjutnya, bekal masa depan. Pelatihan kerja tidak hanya sekedar mengisi waktu ruang, tapi terancam berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Kita montir atau boga. Di luar saat ini, terutama di Indonesia, itu mau bisa, terutama itu di perkotaan, pasti ada coffee shop. Coffee shop itu semakin hari yang pengalaman yang saya dapat semakin banyak. Jadi para owner bisnis karena membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam skill barista. Skill barista telah anak-anak dapatkan selama masa pembinaan di dalam LPKA. Jadi mereka memiliki sertifikat yang legal dan itu bisa digunakan anak-anak untuk mendaftarkan diri mereka ke coffee shop yang ada daerah mereka tinggal masing-masing. Nanti mereka bisa mendaftar yang kecil besar. Ya, yang terakhir, tata boga. Tata boga ini sangatlah berpotensi di pasar kerja, sangat banyak diminati dengan banyaknya varian-varian makanan yang baru. Tata boga ini yang saya lebih tekankan itu di makanan, di kopi. Anak-anak di dalam LPDP selama masa pembinaan itu dibekali dengan keterampilan tata boga. Jadi anak-anak yang segar masak, cara memasak yang benar, cara benar, dan menjual makanan kepada konsumen. Manakah yang menjadi sasaran selanjutnya? Sertifikasi kompetensi. Lulusan pelatihan didorong untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai modal bersaing di dunia kerja pasca lulus. Seperti yang jadi setelah
anak pembinaan menyelesaikan pelatihan pembinaan tampilan yang mereka minati masing-masing. Jadi mereka itu kan diberikan sertifikat yang legal untuk apply atau mendaftarkan diri mereka ke tempat pekerjaan kerja yang ada di selanjutnya. Itu kan psikososial, kesehatan mental adalah kunci rehabilitasi yang sukses. Trauma healing, konseling rutin dilakukan untuk mengatasi trauma masa lalu dan tekanan psikologis selama masa pembinaan. Ya, trauma healing ini sangat berguna bagi anak yang telah melakukan kesalahan, kejahatan, ataupun selama masa mereka ditahan di LPKA. Jadi mereka itu nanti tidak akan trauma lagi bahwa mereka telah melakukan hal yang mereka pernah ditahan dan menganggap diri mereka itu adalah penjahat. Dengan inilah fungsinya konseling rutin dilakukan untuk menghilangkan trauma anak. Yang selanjutnya, peran pembimbing kemasyarakatan atau yang sering kita sebut adalah PK. PK Bapas menampingi anak sejak proses peradilan. Jadi dari awal anak masih proses persidangan peradilan hingga pasca rehabilitasi. Setelah anak bebas dan setelah anak mendapatkan rehabilitasi. PK ini memastikan kebutuhan emosional anak. Setiap anak binaan negara itu terpenuhi. Yang selanjutnya, pendekatan kekeluargaan. Tugas PKA dilatih untuk sebagai pengasuh dan pembimbing bukan sebagai supir. Jadi di dalam PKA ini, para petugas telah dilatih khusus beda dengan lapisan. Mereka dilatih bagaimana menempatkan diri mereka sebagai orang tua, sebagai adik, sebagai teman, dan dapat membaur dengan anak-anak binaan negara yang ada di dalam LPKA anak. Sehingga anak-anak tidak menjadikan anak-anak tidak dan mereka merasakan seperti sedang berada di lingkungan sosial atau lingkungan rumah. Partisipasi program pembinaan dan 85%, pendidikan formal atau kejar paket 70%, kegiatan keagamaan 90%, 90%, data ilustratif, program keterampilan dan program keagamaan kan tingkat partisipasi yang tertinggi. Orang utama perubahan tantangan utama stigma sosial pasca bebas. Jadi orang-orang yang ada di lingkungan anak-anak teman ataupun uh, itu beranggapan bahwa anak-anak itu adalah kriminal. Jadi tantangan anak itu sendiri adalah akan dijauhi oleh orang sekitar, lingkungan sosial. Itulah fungsinya dilatih mental anak dapat menghadapi masalah-masalah yang akan timbul. Selanjutnya, keterbatasan fasilitas khusus. Dan terakhir, rasio petugas yang belum ideal. Seperti kita ketahui, jumlah petugas di lembaga di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia hampir tidak seimbang. Satu banding 10. Misalnya, satu petugas menangani 100 orang warga binaan. Anak yang berhadapan dengan
adalah anak kita juga. Mereka butuh bimbingan dan kesempatan kedua, kan sekedar hukum. Prinsip alur reintegrasi pertama asimilasi, yang ketiga keluarga, yang ketiga PBCB, yang terakhir bebas murni. Harapan masa depan, tiap anak berhak atas masa depan yang cerah. Dukungan kita ke masyarakatan maupun warga Indonesia berhasil mereka kembali ke masyarakat. Sekian presentasi saya mata kuliah pembinaan dan sistem pembinaan dan pengentasan anak. Apabila ada diingatkan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya Ibu waktu yang telah dipresentasikan hasil kerja kerjaan saya. Ya, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.